Di sini pada kesempatan yang sangat sebentar ini, anak ini ya, sama-sama kita mempelajari Al-Quran, cara membacanya dan juga sedikit mengetahui makna-maknanya, yaitu surat Al-Fatihah, yang mana setiap hari kita membaca surat Al-Fatihah terulang-ulang. Jangan sampai ilmu tajwid atau ilmu membaca Al-Quran yang kita miliki itu sangat luas sekali. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain, ilmu dunia atau ilmu yang sifatnya fardu kifayah seperti khilaf-khilaf dan lain sebagainya, kita sangat mungkin sangat jauh sekali. Tapi masalah ilmu tajwid atau masalah membaca Al-Quran dengan kadar yang sama, ya, standar kita masih sangat kurang. Karena Al-Quran ya, insyaallah Al-Quran adalah ya, kitab yang mana kita harus berbangga dengannya. Al-Quran adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat bagi beliau. Ya, yang mana pada zaman Nabi Muhammad ketika itu orang-orangnya sangat berbangga dengan bahasa. Bahkan di pasar-pasar Arab, ya, orang-orang banyak menjual syair-syair dengan harga yang mahal. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran yang cocok ya untuk membantah, untuk menandingi ya bahasa-bahasa yang orang Arab miliki. Dan Allah Subhanahu wa taala menantang manusia sebelumnya dalam mendatangkan kitab yang semisal dengan Al-Quran. Dalam firman-Nya, "Qul la yajtama'u al-insu wal jinnu 'ala an ya'tu bi mithli hadzal Qur'ani la ya'tuna bi mithlihi." Katakanlah seandainya jin dan manusia bergabung menjadi satu seluruhnya untuk mendatangkan kitab yang semisal dengan Al-Quran, ya maka itu dikatakan bisa. Ya, dikarenakan manusia ketika itu tidak ada yang bisa mendatangkan satu kitab, maka Allah meringankannya dalam surat Al-Hud, "Am yaquluna iftara qul fa'tu bi'asri suwarin mithlihi muftariyatin wa da'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin." Datangkanlah 10 surat saja. Kalau satu surat, kalau satu kitab itu nggak mungkin bisa. Datangkan 10 surat saja yang semisal dengan Al-Quran, maka pasti kalian tidak akan bisa. Berjelang waktu Nabi Muhammad berdakwah, belum ada yang bisa mendatangkan 10 surat. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di surat Al-Baqarah. Fa'tu bi suratin mithlihi wa da'u an istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Mutasyabihat seperti ayat yang sebelumnya. Satu surat saja. Ya, yang sebelumnya adalah satu kitab diturunkan jadi 10 surat, diturunkan jadi satu surat saja. Manusia seluruhnya tidak akan pernah bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Ya, untuk mengetahui bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat, maka harus dipelajari. Karena orang bisa saja apa sih Al-Quran itu? Ya, makna-maknanya kurang jelas. Ya, kalau seandainya kita baca, kita nggak mengetahui ilmunya, kita akan mendapati otak kita nggak nyambung sama Al-Quran ketika membaca terjemahannya. Maka perlu pendalaman, ya harus dipelajari dengan dalam. Ya, Al-Quran adalah mukjizat dari 3 sisi. Mungkin sudah pernah menyampaikan ya mengetahui ini materi ini di pertemuan yang sebelumnya ya sama yang belajar sama aku. Dari 3 sisi. Dari sisi bahasa, ya, dari sisi apa? Ilmu, dan juga dari sisi syariat. Semuanya Al-Quran itu adalah mukjizat. Contohnya dari sisi ilmu misalnya, mana mungkin Nabi Muhammad SAW yang tinggal di Arab, ya, yang tinggal di
Arab, yang ketika itu kerajaan yang paling menguasai dunia adalah Romawi dan Persia. Tidak mungkin orang-orang kerajaan mereka itu ya, mau mengunjungi kota Arab untuk belajar di sana. Ketika itu mereka belum tahu bagaimana cara bayi itu berkembang di dalam tubuh manusia. Mungkin materi itu sudah disampaikan sama Ustaz sebelumnya juga ada ulangi supaya menguatkan iman kita kepada Al-Quran. Ya, tapi Al-Quran Nabi Muhammad yang tidak bisa membaca, ya tidak bisa menulis, bisa merincikan bagaimana perkembangan janin dalam Al-Quran. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghata 'idhaman, fa qasawna al-'idhama lahman, tsumma ansha'nahu khalqan akhar, fa tabarakallahu ahsanul khaliqin." Itu adalah sebuah mukjizat dari segi keilmuan. Al-Quran tahu bahwasanya di luar sana ada ya lautan yang terpisah, yang air asinnya terpisah dengan air tawarnya. Mana mungkin Nabi Muhammad ya pernah ke sana, tidak pernah. Tapi Al-Quran telah menjelaskan maradzul bahwa ini dia terkira dan lain sebagainya dari sisi ilmu dan juga dari sisi bahasa. Ya. Sungguh Al-Quran adalah bahasa yang sangat indah. Ya. Yang mana para penyair pada zaman dahulu yang bahasanya sangat-sangat indah mengakui bahwasanya Al-Quran adalah bukan syair. Ini bukan syair. Contoh kecilnya walakum fil hayati qisas. Dalam surat Al-Baqarah walakum fil hayati qisas. Sungguh bagi kamu di dalam qisas itu terdapat kehidupan. Ya. Allah Subhanahu wa taala memilih kata yang pas untuk membuat manusia itu sadar bahwasanya hukum qisas adalah hukum yang mulia. Kenapa Allah tidak menyebutkan inna fil qatli anfalil qatl? Inna fil qatli anfalil qatl. Maknanya sama, tetapi Allah memilih kata walakum fil qisas hayat. Sungguh kata-kata yang indah membuat manusia berpikir, di dalam qisas itu terdapat kehidupan. Sama artinya inna fil qatli anfalil qatl. Sesungguhnya di dalam qisas itu terdapat ya, pencegahan daripada pembunuhan. Maknanya sama, tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih kata yang pas. Dari segi bahasa dan juga dari segi syariat, ya ini tidak diragukan lagi. Al-Quran adalah ya, mukjizat dari segi syariatnya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya hukum ya manusia itu tidak akan pernah adil, tetapi hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran adalah hukum yang paling munasib, yang paling cocok untuk manusia. Dikarenakan manusia adalah ciptaannya. Seperti siam, puasa, sholat, dan lain sebagainya, zakat, itu adalah hukum-hukum yang cocok untuk keberlangsungan hidup seluruh umat manusia. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan bahas satu surat ya. Jangan sampai kita standar bacanya itu enggak standar. Itu surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah diikutin. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang jelas ya. A'udzu billahi
minasyaiton harus jelas syai'nya fathah. Syai'on bukan syai'on. Salah. Bukan syai'on tapi syai'on. Jangan banyak kalau bisa. Huruf po itu enggak pakai. Bukan syai'on, syai'on. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mati ya mati. Rohnya kan tebal. Roh jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim. Rahman harus disenyum. Rahman. Bismillah. Bismillah. Bis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ha coba. Ha'irubah. Hafirubah. Yang banyak salah. Rahim harus kencang. Rahim. Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Senyum. Alhamdu. Mau nyongin habis ngomong langsung senyum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hati-hati ya. Min di sini banyak yang masukin dengan min harus. Yang pertama kali mim itu memang ada sifat gunanya, walaupun memang kadarnya sangat sedikit sekali. Min ya itu salah. Min harus min ya. Dia masukin pertama saja. Yang huruf i-nya nggak boleh masukin, jangan min, harus min ya, itu harus dibuktikan dengan dipencet hidungnya. Kalau misalnya hidungnya masih keluar udara berarti dia salah ucapin ar-rahim. Ada bikin Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir
Maliki yaumiddin. Ya, ada pernah bertanya sama anak, Ustaz, bagaimana Ustaz kalau misalnya ya saya belum bisa baca Al-Quran atau baca Al-Quran masih salah-salah, apakah saya berdosa ketika saya salah? Ya, jawabannya adalah ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, kalau seandainya dia memang kesalahannya itu adalah sebuah kesalahan makhraj, misalnya a dibaca a, ya o dibaca k, itu dia berdosa apabila dia tidak mau belajar. Dia tahu dia salah, misalnya dia tahu dia dirinya salah, tapi dia tidak mau belajar, ya dia akan berdosa. Tapi kalau misalnya dia bacanya parah, misalnya ya a dibaca a, apalagi misalnya sya dibaca sa, so dibaca sho, ya tapi dia belajar, ya dia tidak akan berdosa karena dia mau untuk belajar. Ya, dia harus membaca Al-Quran dengan kadar yang dia bisa. Tapi apabila ada orang yang memang dia tahu dia memang banyak ya salahnya banyak, dia tahu dia nggak bisa dan dia memang nggak mau belajar. Mungkin di sini banyak ustaz yang mengadakan tahsin dan atau insya Allah juga, ya, dia akan berdosa ketika dia mengucapkan huruf dengan kesalahan-kesalahan fatal seperti yang Anda sebutkan. Ya. Ar-Rahman, kalau dia bicara Ar-Rahman salah, Rohina sama Rahman salah, beda jauh artinya. Ar-Rahman harus ha, kan Ar-Rahman. Ar-Rahim, misalnya dibacanya Ar-Rahim, ya, dia belum bisa baca ha, ya. Kalau dia nggak mau belajar dia dosa. Kalau dia sudah belajar tapi dia nggak bisa tapi dia baca, inilah yang tidak berdosa. Gimana? Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Yaumiddin, ya harus lembut. Kan? Yaumiddin, yaumiddin, yaumiddin. Yaumiddin. Bukan. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Indonesia semuanya berapa? 19 ya. Sebenarnya mengubah yang tadabbur Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini ada tasdidnya. Jangan polos bacanya. Iyyaka harus ada sedikit hentakan. Iyyaka. 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 I-nya jelas ya kan? Senyum. Iyyaka. Iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu. Na'budu. Ainnya beralih. Na'budu. Na'budu. No, nggak boleh kita kurang ain. Nah, makanya kita hurufnya na bunyi bukan no. Na'budu. Na'budu. Yuk. Naminuban coba. Naminuban. Ya, kalau tidak nah berarti harus bilangnya nah. Kalau walaupun bersatu dengan ain. Banyak yang gitu kan. Iyyaka na'budu bukan na'budu nah. Huruf ain mempunyai sifat bayin antara rokhawah dan syiddah. Dia harus mengalir. Na'budu ada proses ditahan, tapi ditahannya enggak seperti sin, enggak
seperti yang mempunyai sifat rafa. Na'budu. Coba. Bareng-bareng tahan ya, ada penahanan di situ. Na'budu. Udah susah ini, Bang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kalau baca Quran jangan tentang malu-malu, jangan jahit-jahit ya. Buka saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Coba harus balik. Harihubah. Dia tanpa ada hambatan karena maksudnya di sini perut, jadi langsung nggak terhalang oleh tenggorokan manapun, nggak terhalang oleh lidah, nggak terhalang oleh tenggorokan, dari mengalir saja. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, bukan ihdino. Banyak kedua yang hampir semua. Kalau notasi hampir semua ihdinos, nos. Nah ini jelas. Isma muharakah kalau dalam bahasa tajwid, isma muharakah. Apa itu isma muharakah? Yang memberikan harakat itu ya, dengan sempurna. Ya, karena di sini adalah harakat fathah yang sempurna, fathahnya ihdinas. Walaupun soalnya itu mempunyai sifat yang tebal. Ya, soal itu seperti tebal. Tebalnya dikatakan terangkat bagian dua lidah depan dan belakang. Coba. Sosiyasubas. Sosiyasubas. Ya, jangan bash, das. Banyak. Bukan bos. Sosiyasubas. Enggak usah keluar. Kalian bisa kan sos panjangan kita sosiyasubas saja tiga. Sosiyasubas. Sosiyasubas. Ya, tebal gitu ya. Ya, tanbihnya apa berarti? Jangan sampai baca ihdi nos. Harus menggunakan sifat terbuka pada huruf na, huruf nun. Ihdina. Coba ihdina. Ihdina. Ya, gabungin sama so tanpa merubah sedikit pun sifat daripada huruf. Ihdinas siratal. Ihdinas siratal. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Boleh praktekkan. Mustaqim. Mustaqim. Ya, perhatikan. Kalau mim itu kan di sini harakatnya apa? Dhammah. Harakatnya dhammah. Berarti kalau sin bagaimana posisi bibir? Apakah dia harus mustaqim? Yang benar adalah dengan menjadikan dia netral. Netralnya berarti dengan huruf bibirnya enggak gampang mustaqim. Bukan mustaqim, salah. Mustaqim. Di habis semuanya ditarik lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim.
Mustaqim. Nggak boleh sama sekali keluar udara. Mustaqim. Pokoknya coba digeserkan tangannya. Mustaqim. Itu termasuk kesalahan yang fatal. Kesalahan yang fatal. Kalau seandainya kita mengeluarkan hamas, berarti kita telah berubah arti. Ya. Mustaqim. Kalau mustaqim berarti artinya berubah. Ya, karena istiqomah nggak ada di situ. Ya, kalau misalnya salahnya misal bagaimana kalau seandainya orang salahnya di mustaqim, dia tidak menyengirkan bibirnya. Kalau yang benar kan dicengkirkan kan mustaqim. Tapi dia lanjutkan yang mau mustaqim. Apakah bisa berubah arti? Jawabannya apa? Tidak. Itu tidak berubah. Arti itu adalah tasjid. Ya, baca Al-Quran dengan sangat bagus dengan sifat-sifatnya. Ya. Tapi kalau yang tadi itu ketika antum mengeluarkan udara di kalimat mustaqim itu artinya berubah. Harus tidak boleh tidak udara, bukan mustaqim tapi mustaqim. Karena qaf sama ka adalah huruf yang berbeda. Walaupun memang maksudnya bisa berdekatan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Jelasnya agak susah ya. An'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Harus an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayo bareng. Sebenarnya sebab di ayat ini bukan wakaf yang bagus ketika kita berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya kalau kita nggak kuat sebenarnya yang lebih bagus lagi yang maknanya sempurna berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena nggak boleh kita mengawali dalam kaidahnya nggak boleh kita mengawali suatu jumlah dengan huruf jar. Oh itu jar kan masih ada maknanya yang menyangkut di sebelumnya, yang makna yang sempurna tapi bukan wakaf yang bisa berubah arti. Jadi wakaf itu ada macam-macam ya, ada wakaf berhenti, wakaf itu artinya berhenti yang bisa mengubah arti. Kalau ini enggak, kalau misalnya kita siratal ladzina an'amta 'alaihim berhenti, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu enggak berubah arti. Cuma ya, kurang sempurna wakafnya. Kalau seandainya kita ingin menyempurnakan dengan sempurna mungkin ada dua pilihannya. Ya, yang pertama adalah baca semua, yang pertama adalah baca semua dari siratal sampai waladdallin. Yang kedua adalah berarti di maghdubi 'alaihim. Bentuk siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
Ya ini perhatikan juga seperti walaupun tadi seperti ihdinas ma juga sering sekali 90% bilang. Mungkin orang-orang yang baca semana selalu bilang mau. Berarti enggak. Berarti yang pertama apa ini? Menyempurnakan harakat fathah di mim, bukan mau tadi. Mau. Nah, coba. Bam, coba. Mamimubam. Ya, maknya sempurna. Tambah yang kok. Nah, maghdubi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebenarnya mau bawakan ya tadabbur sedikit Al-Fatihah, tapi qadarullah kayaknya nggak cukup sekali ya. Kalau kita fokusin ke tahsin saja. Siratal ladzina titik ladzina, coba. Zabizuban. Capek ya? Tahsin ya? Capek nggak? Serat suaranya. Zabizuban. Ya, harus itu harus dalam bahasa harapannya gimana? Kepotnya. Misalnya mobil ngerem dengan mendadak, berarti dia ya tidak langsung berhenti gitu kan, pasti ada kepotan sedikit. Ya, begitu juga ketika ghairil maghdubi, dia nggak langsung maghdubi, polos nggak langsung maghdubi, tapi harus ada kepotan sedikit, habis berhenti sedikit, sekian sekon. Nah, maghdubi gitu. Di setiap sifat-sifat di setiap huruf yang mempunyai sifat rokhawah semuanya begitu. Kayak misalnya nasta'in. Jadi enggak nasta'in harus berhenti, dialirkan, mengalir. Nasta'in. Ya, kalau sah ini rata-rata ikhwah semuanya mengalir semua. Yang enggak mengalir yang mentok dia biasanya di huruf dha. Ya seperti maghdubi. Dha itu di pangkal. Tenggorokan ya. Di pangkal apa? Pangkal ya? Bagi ujian pangkal. Ayo. Sekali lagi ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini sunah-sunah saja. 2 menit ya, 2 menit. Untuk membedakan antara lo dan mo. Kalau mau itu berarti yang mengalir suaranya. Mau. Dan kalau misalnya huruf mo, ya dia enggak mengalir dia, memanjang. Jadi suara enggak keluar. Wala tuh. Ini kayak misalnya tertahan banget. Makhraj lo itu di pinggir ini dengan di titik atas yang dalamnya. Setelah dia menempel ke situ, wala. Nah, kenapa dia bisa berhenti? Enggak langsung wala, bukan wala tolong. Berhenti kan wala. Kenapa dia berhenti? Karena udara itu mendorong, tapi nggak ada keluarnya. Akhirnya lidahnya memanjang. Nah, itu sebabnya. Mengapa tolong mempunyai sifat istiqolah? Istiqolah itu dalam bahasanya artinya memanjang. Ya karena dia sudah